ada adik-adik, ada ibu-ibu, ada bapak-bapak, semua yang ada di sini, karena itu Persib itu kultur. Jadi saya sangat bangga bisa membela Persib. Mungkin bisa dijelaskan atau bisa agar bisa memotivasi kepada adik-adik yang hadir pada kesempatan kali ini. Ya pasti perjalanan proses panjang. Cuma di sini siapa ada yang pengen jadi pemain sepak bola? Coba Jum. Kalau dari anak Piting Karawang mungkin udah nggak bisa ya. Udah lewat. Yang gede mah nggak bisa. Adik-adik siapa yang mau coba Cum? Yang mau jadi pemain bola. Siapa? Yang mau jadi pemain Persib. Mau jadi pemain Persib? Apa yang angkat tangan yang tinggi? Ya, pastinya ini Adi pengen berbagi pengalaman aja. Terlepas dari mungkin jadi profesinya nanti ada yang lain jadi profesi apa aja, tapi intinya sama. Kalau adik-adik pengen jadi pemain sepak bola Persib, terkenal, bisa bawa Persib juara, pasti nggak ujuk-ujuk jadi pemain Persib. Prosesnya pasti panjang, kalau diceritain sekarang mah nggak bakal selesai ya. Tapi intinya buat adik-adik semua, semua mungkin ada latar belakang kita tuh tidak tahu, ada plus minus semua, tapi satu kunci yang saya tekankan tuh dari dulu sampai sekarang tuh disiplin. Kenapa disiplin tuh buat adik-adik ya semua? Disiplin makan, disiplin istirahat, disiplin ibadah, disiplin belajar. Karena mencakup semua itu, kalau pengen jadi pemain Persib, pemain jadi timnas, profesi apapun, kalau tidak disiplin mustahil jadi. Karena disiplin itu berat. Pasti adik-adik mungkin Kang Jimmy ada juga pernah mengalami proses-proses itu. Kadang kita pengen lurus tapi harus belok kiri dulu, harus belok kanan dulu, harus ke bawah dulu. Tapi kalau kita bisa disiplin, yang tadi saya bilang tuh disiplin semua tuh, disiplin waktu, disiplin istirahat, disiplin semuanya. Walaupun kita hari esok mungkin kita belum berhasil, tapi karena kita punya keyakinan disiplin, insya Allah yang ada di itu, yang mungkin kebetulan ada di profesinya di sepak bola, yaitu tadi nggak ujung-ujung di pemain Persib, mungkin pernah dicoret, pernah gagal, pernah nangis, pernah sedih, pernah semua. Tapi yaitu disiplin, yakin kalau kita punya keyakinan disiplin itu, insya Allah adik-adik yang saya bisa dari sepak bola, bisa adik-adik bisa sekolah gratis, bisa jalan-jalan ke luar negeri, bisa mempunyai mobil, rumah. Itu bagian siapa yang nggak mau seperti itu, yang kita hasilkan dari keringat kita sendiri. Tapi itu yang tadi saya bilang, harus punya keyakinan disiplin. Adik-adik jangan gampang-gampang mudah menyerah, gampang-gampang nggak bakal bisa. Saya juga maaf, saya terlahir dengan dari keluarga yang maaf ya, dari segi ekonomi tidak mau. Kadang suka saya nggak bisa karena saya kekurangan ekonomi. Tapi karena saya yakin melihat, mungkin adik-adik lihat ke sekarang ke saya, dulu juga saya ada di posisi adik-adik pernah di sini. Bakal nggak saya jadi kayak seperti dulu? Saya melihat mungkin Aeka Ramdhani pernah dengar ya, Zainal Arif pernah duduk. Saya berpikir mustahil saya jadi seperti itu. Tapi karena punya keyakinan, teman-teman saya banyak punya kualitas, punya permainan bagus. Tapi karena yaitu yang tadi saya bilang, nggak punya disiplin, mustahil. Yang saya tadi bilang, saya nggak bisa membela Pelita Jaya, Arema, Persibaya, sampai bermain di tim nasional. Mungkin itu nanti sebuah kebanggaan, bisa membanggakan orang tua, bisa ya yang saya tadi bilang, semua kalau kata Jim itu bagja ya Kang, kalau kita bisa semua itu. Jadi buat adik-adik yang pengen profesinya pengen sepak bola, pengen jadi pemain Persib, pesan dari adik-adik yaitu disiplin ya. Dan sedih, menangis, terus mungkin ada lika-liku dalam kehidupan sehari-hari Adado sebelum sampai pada saatnya Adado mungkin bisa merasakan apa yang Adado tadi bilang. Ada kunci Adado bisa sampai posisi saat ini, yaitu disiplin. Ada 4 poin, disiplin istirahat, disiplin ibadah, disiplin sholat, disiplin makan,
disiplin istirahat, terus disiplin waktu gitu kan. Jadi untuk adik-adik yang ingin menjadi pemain sepak bola atau pemain Persib gitu ya, atau bisa jadi role model nih, ada dong bisa pernah main di timnas, pernah juga main di tim Malaysia, dan juga mungkin insya Allah menjadi legenda di Persib Bandung. Banyak cemoohan ataupun hujatan yang disampaikan oleh Bobotoh kepada para pemain ataupun ofisial dari Persib Bandung. Mungkin bisa diceritakan apa yang membuat Adado, mobil khusus Adado, dan umumnya para pemain Persib serta ofisial pelatih dan manajemen bisa membuktikan atas kritikan dari Bobotoh kepada pemain ataupun ofisial Persib. Ya pastinya itu lumrah, normal kalau di sebuah tim. Kalau ada di fase, pernah ya kita teman-teman bikin Kerawang lah, kalau lagi Persib kalah kesel ya, pasti demo, kesel. Itu dinamika persepak sekarang, bukan hanya di Persib, di situ. Dimana, apalagi di dinamika klub besar, ekspektasi tinggi, dan hal itu semua Persib sudah harus pemain mengakui itu semua, karena ekspektasi Persib itu bukan, maaf ya, kayak tim-tim lain yang selalu tiap tahun pastinya mungkin harga mati ya juara ya, selalu kan juara. Nah pasti ada di fase yang tadi bilang, kita pernah di fase ya hampir setiap pekan kita beres bertanding di demo, di out, dibutut-bututin, tapi ya karena saya bisa ngomongin karena sudah berpengalaman, karena sudah tahu kultur di sepak bola Persib yang luar biasa. Yang tadi itu saya bilang, Persib tuh kalau tanpa Bobotoh, tanpa Viking semua dan Viking Kerawang ya bukan Persib gitu kan. Jadi saya dan teman-teman menyadari hal itu, ekspektasi yang tinggi. Jadi saya selalu sama teman-teman kalau ada di situasi seperti itu, yang tadi saya bilang, kita harus cari solusi. Kalau itu ya seperti ada mengadakan hal-hal seperti ini, mungkin orang anggap, apalagi maaf kalau pemain asing itu seperti apa ya kayak gitu, tapi kita kadang hal-hal yang di non teknis itu juga ternyata berpengaruh buat kita, psikologis buat pemain-pemain lokal juga sangat berpengaruh. Jadi hal mungkin dari ya santunan anak yatim, berdoa bersama, terus kita diskusi bersama, kita cari solusi jalan keluarnya seperti apa. Dan ya doa-doa seperti ini kadang, bukan kadang lagi ya, yang saya rasakan selama di Persib itu banyak keajaiban-keajaiban lah, yang kadang menurut kita tuh selalu melihat hal-hal besar. Tapi kadang setelah kejadian ya mengadakan acara-acara seperti ini, yaitu yang saya epicnya tuh yang tahun kemarin sih, kita yang di fase Coach Bojan pertama kan, kita susah sekali menang, seri di demo. Saya mengadakan manajemen mengadakan ini, kita intinya kita bersatu, pemain, manajemen, supporter, dan semua elemen. Insya Allah kalau kita, saya kata Kang Jimmy, kalau doanya bersama ya, ngangkat itu bareng-barengan. Kalau ya maaf, kita udah tahu kalau kita yang satu ke kanan, yang satu ke kiri, doanya juga nggak nyampe-nyampe ya. Nah pas itu kita lihat, alhamdulillah sekarang tuh saya melihat dari supporter, pemain, manajemen, dan aspek-aspek lainnya udah bersatu melihat, dan mungkin ya Allah juga udah melihat kita, keyakinan bersama kita, kesatuan, dan tim ini kita udah tahu, apalagi musim ini banyak pemain-pemain kunci kita lihat cedera, lihat kita punya cobaan semua, dari dalam dari luar, udah dari pemain itu banyak tim didenda juga kan, pemain banyak yang tumbang. Tapi satu yang saya bilang itu, kekuatan tim yang tadi bilang bukan cuma pemain aja, pemain, manajemen, semua itu yang saya menurut kekuatan tim sih ya, yang bisa bikin kita juara. Mungkin secara kebersamaan dari pemain Persib mempunyai chemistry yang sudah cukup gitu ya, Adado melihat Coach Bojan kan, kalau di media sosial mah kan ini Coach Bojan tuh master class gitu ya, yang tadi Adado bilang di awal musim sampai pertengahan kalau nggak salah, badai cobaan untuk
Persib tuh ya lumayan gitu, dari pemain yang kurang belum bisa tampil gitu di lapangan, ada yang cedera dan lain-lain, dan juga faktor-faktor lain. Adado melihat Coach Bojan itu seperti apa gitu? Mungkin bisa disampaikan ke teman-teman juga. Ya, kalau melihat beliau pasti sudah tahulah kita di sosial media, apalagi lihat Coach Bojan. Pernah lihat yang kejadian di Singapura, yang di locker room dia marah-marah sampai banting botol aqua, sampai mukanya merah semua kan. Ya, kalau terpintas pasti galak, marah, tegas, tapi itu menurut saya perlu sebuah pemimpin itu yang tegas, yang bukan galak, tegas ya, itu tegas, dan itu yang kita perlukan, karena sebuah tim itu kadang kita lihat di dalam tim itu, lihat tuh di dalam lapangan aja, ternyata di locker room tuh, di ruang ganti itu yang paling penting, karena kita tahu Persib Bandung itu pemain itu pasti banyak pemain-pemain bintang, ego-egonya tinggi sekali. Kita perlu pemimpin, dan alhamdulillah kita mendapat pemimpin yang saya bilang itu tegas, tapi di luar itu yang saya rasakan selama beliau tuh bisa mengayomi. Jadi bisa sebagai teman, dia sebagai coach, bisa sebagai kakak, dan ke semua pemain itu mengayomi. Kadang dia bisa waktu bercandanya, kadang bisa serius, kadang lagi marah kayak gitu, nggak ada berani yang bisa deket sama dia. Jadi ya beliau itu sampai sekarang ini pas lah buat kita Persib, yang kita tahu pemain-pemain Persib ya bukan pemain biasa lah kalau kita bisa bilang, karena pemain-pemain yang bagus-bagus pasti di situ ada ego, dan kita mendapat pemimpin yang bisa merangkul semua, bukan 1-2, dan tidak mengistimewakan pemain A, B, C, dan itu yang kita dapatkan di tahun ini. Kita sudah tahu kekuatan tim dari beliau itu sih yang saya rasakan. Sebelum nanti ada sesi tanya jawab bersama Adado, barangkali di sini adik-adik, ibu-ibu, bapak-bapak, akang-akang, teteh-teteh, ada yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun buat teman-teman semuanya. Saya lain pertanyaan sih Kang sebenarnya mah, cuman tolong yakinkan saya dan khususnya teman-teman yang ada di sini bahwa Akang itu mencintai Persib bukan hanya ketika dalam kontrak, yang artinya ketika habis kontrak Akang dikontrak oleh tim lain dan bekerja dengan tim lain hanya untuk menghancurkan Persib atau mengalahkan Persib. Jadi tolong yakinkan saya dan teman-teman yang ada di sini bahwa Akang mah mencintai Persib deh, ngepikir pensiuna dan tidak bermain di tim ataupun di klub lain. Karena jujur saya adalah salah satu orang yang tidak pernah membanggakan pemain, jujur. Karena apa? Karena pemain itu mencintai klubnya ketika dalam kontrak saja. Bukan setelahnya. Ya mudah-mudahan Kang Didi bisa meyakinkan saya dan teman-teman di sini bahwa Akang adalah pemain yang mencintai Persib hingga pensiun nanti. Pokoknya kita nyanyi sekali lagi. Dede, Dede, Dede Kusnandar, Dede Kusnandar, idola kita. Terima kasih. Saya ucapkan terima kasih dulu apresiasinya, dan kalau disuruh buktikan, kalau dibelah di sini darahnya apa? Nah, saya cuma pengen berbagi cerita aja sedikit. Saya bukan pengen membuktikan kalau saya dari dulu, tapi mungkin bisa meyakinkan semua. Saya pasti tahu dinamika industri sepak bola ini sangat berkembang pesat, dan saya setiap tahun selalu ada tawaran dari klub luar, dan yang kalau saya bilang nominalnya lebih dari Persib. Tapi qadarullah pasti kalau dengan saya bertahan sekarang memperpanjang udah hampir 1 dekade, insya Allah lah meyakinkan buat bobotoh saya 10 tahun di Persib, kalau jiwa saya udah Persib Bandung.
Dan saya juga dapat pesan dari almarhum bapak saya, kenapa saya bertahan di Persib Bandung, karena beliau itu yang menurunkan. Tadi saya bilang Persib itu kalau kata Adia mah bahasa hati ya, warisan. Dan saya tuh dari kecil, dari umur 5 tahun udah dibawa-bawa ke Siliwangi nonton Persib. Dan sama almarhum bapak saya tuh udah beliau tuh, saya kontrak pertama dengan Persib aja, beliau menangis dengan bangganya. Dan saya melihat selalu wajah beliau kalau ada ya, kalau saya wajar manusiawi, kalau ada tawaran pasti lebih dan lebih pasti nggak ada puasnya. Dan saya qadarullah alhamdulillahnya masih dipercaya dan bilang kalau saya juga ke manajemen, kalau saya selama masih dibutuhkan saya bakal membela Persib Bandung sampai saya sekuatnya. Jadi mungkin itu yang bisa meyakinkan buat semua. Terima kasih. Mungkin untuk yang lebih ingin menitipkan pesan aja Adado kan sekarang sudah melihat kegiatan bahwasanya di picking itu kan tidak hanya negatif, tapi kita juga melakukan kegiatan-kegiatan positif yang nilai manfaatnya cukup dirasakan oleh masyarakat yang ada di lingkungan gitu. Adado berkenan nggak kalau misalnya menjadi agent ataupun ambasador terkait dengan kegiatan Picking Karawang ini? Tolong disampaikan kepada pemain dan manajemen supaya pemain dan manajemen itu tahu bahwa dia tidak berdiri dengan sendirian, ada kita kan selalu di belakang gitu. Tolong sampaikan Adado biar nanti kegiatan-kegiatan Picking Karawang ini yang positif gitu, nanti pemain-pemain yang lain pun bisa ikut hadir. Jadi bukan cuma Adado doang. Harapan kami sih inginnya seperti itu ya Om Ray ya. Soalnya Om Ray ngebisikin gimana caranya supaya pemain Persib yang lainnya juga kalau ada acara di Picking Karawang itu bisa hadir gitu. Paling tidaknya Adado bisa menyampaikan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif kepada manajemen dan para pemain lainnya gitu. Terima kasih Adado. mungkin untuk yang terakhir kita akan ada nyanyi bersama, nyanyi We Will Stay Behind You. Oh iya, boleh. Ya pastinya ada, terima kasih. Tadi juga saya surprise dan melihat pasti punten ya, kita kadang suka bergesekan, kadang tahun kemarin lah kita sama supporter, sama seperti kadang kejadian-kejadian ini. Tapi melihat seperti ini saya tambah yakin, insya Allah saya saksi di sini akan membawa pesan ini ke teman-teman yang lain, ke manajemen. Yang tadi saya bilang, kalau kita berdiri sendirian sebagai pemain, manajemen tidak bisa kalau tidak ada dukungan dari supporter ini. Jadi saya bakal bawa pesan yang positif ini, Picking Karawang. Mulai dari Picking Karawang ini mudah-mudahan pemain yang lain bisa berpartisipasi dengan kegiatan positif ini dan bisa membawa nama baik Picking Karawang di mata Indonesia. Mungkin cukup untuk teman-teman.
Champion again Persib Bandung. Baik untuk acara